sejenak. Bagaimana kalau jalan pintas paling cepat buat meraih semua kekayaan yang Anda impikan itu tidak menuntut Anda untuk menjual jiwa Anda, tapi justru menuntut nyawa dari orang yang tinggal tepat di sebelah rumah Anda. Waduh, itu premis yang langsung bikin perut mual sih dengernya. Mual banget kan? Hari ini kita bakal membongkar sebuah fenomena sosial yang sangat mengerikan, yang dibungkus rapat-rapat dalam bentuk, bisa dibilang cerita hantu. Selamat datang di eksplorasi kita hari ini. Ya, selamat datang semuanya. Buat Anda yang sedang mendengarkan, coba bayangkan skenario ini. Anda lagi ada di dasar jurang kehidupan. Tagihan numpuk, utang rasanya baru mencekik leher banget. Terus, setiap hari, Anda harus nelan ludah karena melihat tatapan meremehkan dari orang-orang di sekitar. Lalu tiba-tiba, ada solusi instan. Uang, kehormatan, kebebasan finansial mutlak. Tapi harganya, ya ampun, harganya tuh nggak masuk akal. Dan itulah yang bakal jadi inti dari sumber materi yang kita bahas hari ini. Bener banget. Jadi, fokus bedah tuntas kita kali ini bertumpu pada sebuah teks naratif judulnya Pesugihan di Bukit Kelam. Ini menceritakan perjalanan Raka. Dia ini pria miskin yang bikin perjanjian gelap sama entitas gaib. Tapi tenang aja, misi kita hari ini bukan cuma buat bacain cerita seram sebelum tidur. Pastinya bukan. Kita bakal membedah anatomi dari keserakahan manusia, terus gimana tekanan sosial itu bisa merusak kewarasan, dan mengurai konsekuensi psikologis dari yang namanya nyari jalan pintas. Saya rasa teks ini relevan banget ya untuk dibahas. Walaupun latar belakangnya itu mistis dan supernatural, apa yang sebenarnya kita baca ini adalah sebuah studi kasus psikologis tentang manusia yang posisinya udah bener-bener terpojok. Ketakutan akan kemiskinan, rasa malu, itu kan perasaan universal. Cerita ini cuma ngambil ketakutan dunia nyata itu, terus memanifestasikannya jadi monster yang bisa dilihat secara fisik. Oke. Mari kita urai ini dari awal dulu. Sebelum kita masuk ke bagian monsternya, karena jujur saya udah nggak sabar banget bahas makhluk itu, kita harus lihat fondasinya dulu. Raka ini kan nggak bangun tidur terus tiba-tiba, wah hari yang cerah buat numbalin tetangga nih. Iya, nggak tiba-tiba gitu dong. Kan ada prosesnya, ada keputusasaan ekstrim di sana. Dari sumber teks kita, dideskripsikan kalau Raka ini hidupnya melarat banget. Cuma mewarisi sawah kering dan tenggelam dalam utang. Tapi yang menarik buat saya, yang benar-benar menghancurkan mentalnya, itu ternyata bukan rasa lapar. Melainkan alienasi sosialnya ya. Persis, cemoohan warga desa. Di teks itu disoroti satu kalimat yang sering banget diucapin tetangganya. Mereka bilang, Raka, sampai kapan kau hidup begini? Dan katanya kalimat itu tuh kerasa kayak pisau yang ngiris harga dirinya setiap hari. Sakit banget sih itu pasti. Banget. Ini bikin saya mikir soal tekanan sosial di zaman modern. Kayak ketika Anda lagi makan mie instan di akhir bulan, terus buka media sosial dan lihat teman-teman Anda lagi liburan mewah di Eropa atau pamer mobil baru. Perasaan tertinggal itu kan nyata banget. Tapi, nah ini saya mau sedikit nantang Anda di sini. Oke, gimana tuh? Apakah kita benar-benar bakal menyalahkan tetangga-tetangganya yang suka julid ini sebagai pemicu utama? Maksudnya, bukankah tekanan sosial dari tetangganya ini yang sebenarnya jadi monster pertama yang dorong Raka ke jurang, bahkan sebelum iblisnya muncul? Atau itu malah ngebebasin Raka dari tanggung jawab pribadi? Itu pertanyaan analisis yang sangat bagus. Yang sangat menarik di sini adalah, kita bukannya ngebebasin Raka dari tanggung jawabnya, tapi kita lagi melihat proses bagaimana sebuah pertahanan moral manusia itu bisa runtuh. Oh, runtuh perlahan-lahan gitu ya? Benar, dalam psikologi itu ada istilahnya erosi ketahanan mental. Tetangga-tetangganya ini mungkin gak bermaksud dorong Raka buat manggil iblis, tapi isolasi sosial, perasaan bahwa Anda bukan cuma miskin, tapi juga gak berharga di mata komunitas Anda sendiri, itu pelan-pelan mengubah cara otak memproses logika. Di titik inilah monster pertama Raka sebenarnya udah muncul. Monsternya bukan entitas gaib bermata merah, tapi hilangnya rasa memiliki terhadap komunitasnya. Ah, saya paham sekarang. Jadi pas dia merasa komunitasnya udah membuang dia jadi ngerasa, saya juga nggak punya kewajiban moral lagi nih sama mereka. Toh mereka juga jahat sama saya. Tepat sekali.
Lingkungan sosial Raka menciptakan celah kosong itu. Dan perhatikan gimana narasi ini masukin tokoh katalisnya. Di sebuah warung kopi, pas Raka lagi hancur lebur secara emosional, dia didekati sama seorang lelaki tua berwajah keriput. Wah, iya bagian ini sinematik banget. Pria tua itu kan gak yang teriak-teriak nawarin ilmu hitam kayak tukang obat di pasar. Dia cuma ngeliat Raka yang lagi ngelamun, mendekat, terus bisik-bisik doang. Dia bilang, kalau kau mau kaya, ada jalan. Sangat halus ya pendekatannya. Halus banget. Terus pas Raka nanya jalan apa, si pria tua itu cuma senyum tipis dan ngucapin satu kata, pesugihan. Di teks dibilang udaranya langsung kerasa dingin. Nah, lelaki tua di warung kopi ini adalah representasi dari predator oportunistik. Dia tahu persis kapan harus menyerang. Dia nggak maksa loh, dia nggak nyodorin kontrak buat ditandatangani saat itu juga. Dia cuma menanamkan ide di saat pertahanan psikologis Raka lagi hancur-hancurnya. Ini menyoroti bahwa kejatuhan moral seseorang itu jarang terjadi di ruang hampa. Pasti ada pemicunya, ada lingkungan yang nggak mendukung. Dan benih ide itu akhirnya meledak pas penagih utang datang ke rumah Raka. Mereka maki-maki, ngancam dia. Di titik keputusasaan mutlak inilah, batas moral Raka rasionalitasnya benar-benar putus. Dia akhirnya ngambil keputusan itu. Oke, sekarang mari kita lompat ke malam kejadiannya. Karena, jujur aja, deskripsi ritualnya ini bikin bulu kuduk saya berdiri pas bacanya. Malam Jumat Kliwon ya, itu kan pemilihan waktu yang sangat klasik tapi efektif banget dalam mitologi lokal kita. Sangat efektif. Raka nyiapin sesajin yang spesifik banget. Ada kepala ayam hitam, kemenyan, sama tanah kuburan. Terus dia jalan kaki ke Bukit Kelam. Nah, yang bikin merinding itu detail sensorik dari penulisnya. Angin yang tadinya kenceng tiba-tiba berhenti berembus. Hutan jadi sunyi senyap total, sampai suara jangkrik pun mati. Kayak alam semesta itu nahan napas, nolak buat jadi saksi dari apa yang bakal terjadi. Oh, Raka udah melangkah keluar dari tatanan dunia yang normal. Dia secara sadar masuk ke wilayah di mana hukum manusia dan hukum alam udah nggak berlaku lagi. Wah, lalu dari balik pohon besar, makhluk itu muncul. Sosoknya tinggi kurus, pucat keabu-abuan, matanya merah redup kayak bara api. Dan katanya baunya kayak tanah kuburan yang baru digali. Disinilah semuanya jadi sangat menarik buat saya. Raka dengan suara gemetar bilang dia pengen kaya. Makhluk itu langsung nyanggupin. Uang, emas, apa aja. Tapi syaratnya ngeri banget. Setiap bulan, Raka harus nyerahin 1 nyawa manusia. Sebuah kontrak kematian yang absolut. Kekayaan tak terbatas ditukar sama nyawa. Bisa orang yang dia kenal atau bahkan orang asing. Pinjol ilegal gimana tuh maksudnya? Ya, kan kita sering ngeluh soal pinjol predatorial sekarang. Anda butuh uang cepat, Anda asal klik setuju tanpa baca syarat dan ketentuan yang panjang itu. Terus tiba-tiba mereka neror seluruh kontak WhatsApp Anda, gara-gara bunganya nggak masuk akal. Tapi, seenggaknya pinjol tuh cuma neror kontak. Lah makhluk ini, dia bener-bener nuntut nyawa orang. Syarat layanannya gila banget. Tapi ini bikin saya mikir, mengingat syaratnya se-ekstrim itu, apa Raka setuju murni karena dia emang serakah dari sananya? Atau logika dan empatinya udah mati rasa gara-gara takut miskin? Kalau kita hubungan ini dengan gambaran besarnya ya, coba kita bedah dialog makhluknya. Pas Raka bilang dia mau kaya, makhluk itu ketawa pelan terus bilang semua manusia ingin kaya. Kalimat ini krusial banget. Entitas ini nggak menciptakan keserakahan di dalam diri Raka. Berarti keserakahannya emang udah ada dari awal ya? Benar, makhluk ini cuma memfasilitasinya aja. Dia menghilangkan hambatan moral yang Raka punya. Jadi iblisnya kayak cuci tangan gitu ya? Kayak bilang, saya cuma ngasih apa yang diam-diam kalian pengen kok. Tepat, dan ketika Raka akhirnya ngangguk terus bilang, aku setuju, itu bukan cuma sekedar kesepakatan bisnis. Itu adalah momen kematian spiritual Raka. Di detik itu juga, demi kenyamanan pribadinya, dia ngubah nyawa manusia jadi komoditas belaka. Gila sih, nyawa manusia dijadiin komoditas. Oke, kontrak berdarah udah disepakati. Tapi terus, apa yang terjadi besok paginya? Maksudnya, Raka kan nggak mungkin bangun tidur terus tiba-tiba dapat notifikasi transfer M-Banking dari si iblis kan? Haha, ya tentu nggak pakai transfer bank dong. Manifestasi kekayaannya ini muncul dengan cara yang sama primitifnya dengan ritualnya. Iya, di teks disebutin dia bangun dan langsung nemuin peti kayu penuh uang kertas di rumahnya. Transformasinya instan banget. Rumah besar, mobil mewah, tanah di mana-mana. Orang-orang desa yang tadinya ngehina dia sekarang pada nunduk hormat. Dari luar, wah kelihatannya dia udah menang banyak nih.
Tapi ternyata sebulan kemudian, tagihan pertamanya jatuh tempo. Nah ini, cara penagihannya ini yang benar-benar jadi pajak psikologis yang menghantui. Benar, suatu malam ada suara ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Raka nengok keluar dan makhluk dari bukit itu berdiri di sana. Matanya merah nyala nembus kegelapan, terus dia ngomong, waktunya membayar. Raka panik dong, dia bilang belum siap. Tapi makhluk itu cuma nyeringai. Besok paginya, salah satu tetangganya ditemukan mati mendadak. Dan polanya ngunci di situ. Tiap bulan ada yang mati, dan uang Raka nambah terus. Di titik inilah Raka mulai hancur secara psikologis. Dia harus memproses apa yang kita sebut sebagai beban kognitif ekstrem. Dia dipaksa menyatukan dua realitas yang saling bertabrakan di kepalanya sendiri. Tunggu. Beban kognitif ekstrem itu kayak gimana? Bisa dijelasin dikit nggak pakai bahasa sehari-hari buat pendengar kita? Oke, gini. Bayangkan otak Anda itu dipaksa megang dua fakta yang sangat bertolak belakang di saat bersamaan. Siang hari, Raka harus akting dan meyakinkan dirinya sendiri kalau dia ini pengusaha sukses, orang terpandang, tuan tanah dermawan. Tapi pas malam hari, otaknya tahu fakta pahitnya. Kalau dia sebenarnya cuma pembunuh berantai berdarah dingin. Nah, otak manusia itu nggak dirancang buat bisa nanggung kebohongan sebesar itu tanpa retak. Keretakan inilah yang bikin dia mulai paranoid. Masuk akal banget. Jadi wajar kalau Raka akhirnya pelan-pelan jadi gila ya. Di sumber kita kan diceritain tiap malam dia mimpi buruk. Dia ngelihat makhluk itu duduk diam di sudut kamarnya. Cuma natep dia dan nunggu. Tapi nih, saya jadi pengen ngasih pemikiran kritis. Gimana kalau makhluk di sudut kamar itu bukan sekedar manifestasi rasa bersalahnya Raka? Gimana kalau itu beneran gangguan supernatural? Dia beneran ada di situ buat ngawasin. Wah, itu poin yang adil banget. Dalam literatur horor yang bagus, penulis itu emang sengaja ngaburin garis batas antara gangguan fisik supernatural sama halusinasi akibat rasa bersalah. Bisa jadi dua-duanya benar. Tapi coba kita lihat fungsinya. Kehadiran makhluk di sudut kamar itu melambangkan satu hal, bahwa Raka nggak pernah benar-benar memiliki kekayaannya. Jadi dia kayak cuma nyewa gitu? Atau malah pakai analogi mahkota dari duri kali ya? Kelihatannya megah, tapi setiap kali dipakai bikin dia berdarah. Nah, analogi mahkota duri itu pas banget. Atau kita bisa bilang Raka ini sandara dari kekayaannya sendiri. Karena kan ada korelasi langsung tuh antara kematian warga sama peningkatan asetnya. Desa yang makin sepi karena kematian misterius itu kan cerminan fisik dari kekayaan Raka yang sifatnya parasit. Uangnya menyedot kehidupan di sekitarnya. Menyedot kehidupan orang lain buat numpuk harta sendiri ya? Mengerikan. Dan pajak psikologis ini puncaknya terjadi waktu sumber daya di desanya mulai habis. Kita masuk ke klimaks cerita nih. Tahun-tahun berganti, desa Raka jadi kota mati. Makhluk itu muncul lagi, tapi mukanya sekarang jauh lebih nyermin. Dia nuntut keluarga Raka atau nyawa Raka sendiri, karena orang di desa udah mau habis. Ini yang menarik. Terjadi semacam inflasi harga nyawa. Hukum dasar ekonomi, supply dan demand, ternyata berlaku buat jiwa manusia. Ketika suplai warga acak udah habis, makhluk itu nuntut bayaran yang nilai emosionalnya jauh lebih tinggi. Raka langsung panik kan? Dia lari di tengah hujan badai, nembus hutan lumpur buat balik ke Bukit Kelam. Dia mau batalin perjanjiannya. Dia sampai nangis-nangis teriak, ambil aja uangnya, ambil semuanya kembali. Terus jawaban makhluk itu, aduh ini dingin banget sih. Dia bilang, yang ku ambil selalu nyawa. Kalimat yang langsung nyegel nasib Raka secara absolut. Benar. Besok paginya, Raka ditemukan mati dengan wajah melotot ketakutan. Dan ini bagian yang paling bikin saya kaget. Pas dia mati, seluruh rumah besarnya, mobilnya, tanah, uang di peti, lenyap seketika. Hilang kayak nggak pernah ada wujudnya sama sekali. Benar-benar bersih tak berbekas ya. Nggak ada sisa warisan sedikit pun. Pas baca bagian harta lenyap ini, saya kepikiran analogi yang dekat sama kita sehari-hari. Ini tuh persis kayak kalau layanan cloud storage Anda ditutup paksa. Semua file foto, dokumen, lenyap seketika dalam 1 detik. Itu membuktikan kalau dari awal file itu emang nggak pernah benar-benar ada di tangan Anda kan? Cuma ilusi digital aja. Tapi saya lempar diskusi ini ke Anda. Kenapa hartanya harus lenyap? Apa ini artinya kekayaan itu cuma halusinasi sementara dari si makhluk? Hal ini memunculkan pertanyaan penting soal motif si makhluk. Lenyapnya harta benda itu mempertegas kalau entitas goib itu sebenarnya sama sekali nggak peduli sama uang. Uang itu cuma umpan. Mata uang yang sebenarnya buat mereka adalah kejatuhan jiwa manusia itu sendiri. Oh, jadi dia emang nyari jiwanya ya?
bukan mau ngasih kekayaan. Persis. Kematian Raka dan lenyapnya hartanya itu semacam hukuman puitis. Bahwa kekayaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain itu nggak punya fondasi yang nyata di dunia ini. Begitu Raka mati, ya ilusi kesuksesannya langsung runtuh dengan sendirinya. Wah, hukuman puitis. Itu closing narasi yang dalam banget. Usahanya, penderitaan psikologisnya, egonya, semuanya nol besar. Nggak ada sisa. Nah, ini bawa kita ke penghujung diskusi kita. Dan bagian ini menurut saya paling penting buat Anda yang mendengarkan. Iya, karena inti dari cerita Raka ini sangat relevan buat kehidupan kita di luar cerita horor ya. Benar banget. Kita kan mungkin nggak tinggal di desa terpencil. Dan saya sangat yakin Anda yang dengerin ini nggak bakal ke hutan bawa kepala ayam hitam malam-malam. Tapi, mari kita refleksi diri. Apa sih wujud pesugihan dalam versi kehidupan modern kita sekarang? Kalau ditalik benang merahnya, pesugihan itu kan jalan pintas yang merusak, mengorbankan hal yang fundamental demi keuntungan instan. Nah, itu dia. Mungkin bukan manggil monster, tapi bisa jadi itu tuh kayak, secara sadar nipu rekan kerja demi dapat promosi. Atau nyari untung dari penderitaan orang lain. Atau yang paling sering gak kita sadari nih, mengorbankan waktu berharga bareng keluarga cuma demi ambisi finansial yang gak ada batasnya. Sampai akhirnya Anda dapat rumah mewah. Tapi rasanya kosong dan dingin banget. Itu poin yang sangat tajam loh. Seringkali di keseharian kita secara nggak sadar neken kontrak-kontrak tak terlihat kayak gitu. Menukarkan nilai-nilai kehidupan demi status sosial. Benar. Sebagai penutup, di akhir sumber teks kita ada satu legenda urban. Katanya, kalau Anda kebetulan lewat Bukit Kelam di malam hari, Anda bakal dengar suara bisikan dari balik pohon gelap. Suaranya bilang, jika kau ingin kaya... Wah, merinding saya bayanginnya. Tapi tenang, kita akan tinggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif untuk Anda renungkan sendiri. Teror sesungguhnya itu bukanlah tentang monster pucat yang sembunyi di hutan gelap, tapi teror yang paling nyata adalah saat kita menyadari betapa seringnya dalam momen-momen kecil keputusasaan di hidup kita, kita mendapati diri kita diam-diam berbisik iya pada kompromi-kompromi gelap kita sendiri, tanpa pernah tahu berapa harga akhir yang kelak harus kita bayar.